Oke, sekarang kita lanjut ke bagian yang ketiga. Ya, yang ketiga. Kita mau di form login. Kita bakal mengotak-atik form login. Sekarang kan kalau diginiin, dia tetap kayak gitu. Jadi, kita mau bikin post all dulu. Di controllersnya, bukan di controller, di roots. Ini yang loginnya kita jadi 2. Tapi ini ganti jadi post. Terus ini kita ganti aja namanya jadi proses. Ini juga proses. Terus di use-nya di auth ya. Ini autentikasi. Kita cari form. Nih, form. Kita kasih metodenya. Kok salah ya? Ini gini. Post, terus setelah itu kita kasih action. Actionnya ke roots tadi, berarti gini. Root, apa tadi namanya? Login process. Ini enggak sih? Proses, betul. Proses. Aku tahu. Aku kehilangan ini. Nah, terus sih emang nggak ada. Terus di bawahnya kita kasih CSRF. CSRF. Ini keamanan dari si Laravel ini. Biar dia nggak expire dan lain-lain. Coba kita iniin controller. Out controllernya berarti kita bikin lagi yang kayak gini. Cuman bedanya ini login process. Terus di sini kita kasih request biar dia sesuai dengan yang kita kasih request. Aku takut deh. Request. Oh iya betul. Request. Terus di ininya kita coba panggil si requestnya. Coba ini hapus dulu.
Nah, bisa. Coba masukin email. Given 2, 3, 4. Coba balik. Nih, coba kita lihat di request. Nah, si Jihan tadi 1, 2, 3, 4. Berarti dia udah berhasil ngirim data. Terus ini kan udah selesai nyoba-nyoba. Sekarang kita di sini beneran iniin lagi. Di sini request. Kita kasih validate. Kalau nggak salah. Di sini yang pertama kali kita validate ke email, dia nggak boleh kosong. Jadi required. Kayak gitu juga. Password. Biar dia nggak bisa masuk kalau salah satunya itu belum diisi atau pokoknya belum diisi. Terus contohnya kayak gini. Dia nggak bisa pergi karena salah satunya belum diisi. Ini sebenarnya dia error, cuman nggak dikasih tahu error. Jadi kita ganti di sini. Deform. Di sini harusnya kasih error. Maksud kalau orang lain bisa langsung ini. Dan error. Terus di sini kita kasih tulisan small, gada kecil, kasih kelas, kasih text danger. Sini kasih ini gini. Coba. Arranging. Gimana? Gimana diriku meletakkan 0? Atau ini nggak ada ini? Tidak besar. 0 katanya kan. Error. Nih. Sini guys. Nah, kasih tanda. Yang mana yang mau dikasih error. Nah. Saya di sini udah dikasih satu. Rajin. Undefined variable. Karena variable message-nya belum ada. Kok orang lain bisa langsung ya?
Dah, message. Coba kalau dihapus, dia hilang. Dia nggak bisa. Coba, login. Sama. I know. Nah, dia tuh message, bukan message. Teng. Oh, Jinja, Soyo. The email file is required. Di sini juga kita taruh, ya Allah. Juga kita taruh di sini. Email berarti dia password. Message, not message. Dua-duanya. Seperti itu. Ini kan baru di bawah aja. Kita mau bikin supaya yang di sininya juga ada merahnya. Duh. Jadi setelah ini kita bikin di sini error and error and apa ya, error dalam kurung si emailnya error. Oh my god, I don't know. Emailnya error, berarti dia is invalid. Sama copy. Ini ganti password. Belum tutup Nah, jadi merah. Terus sekarang kita mau custom nama email, kata-katanya. Berarti kita masuk ke alt controller, terus kita koma, kita kasih ping. Di sini kita kasih si email required email tidak boleh kosong, koma. Gitu juga password. Di sini password. Sini password tidak boleh kosong. Terus nih coba. Nah, udah kan? Terus kita kasih di sini min 8. Coba. Min 8 salah deh. Allah sorry. Ini coba kita lihat. Misalnya isinya 4. Nah, must be at least 8 karakter.
Terus kita mau bikin itu satu lagi. Berarti di sini kita gantinya pakai min. Password tidak boleh kurang dari 8 karakter. Nih, jadi kalau misalnya isinya yang segini, kurang dari 8 karakter. Terus kadang kalau misalnya kita salah kan ngulang lagi dari awal. Emailnya kita catat lagi supaya dia kalau misalnya kita lupa, kita nggak perlu catat lagi, itu kita kasih di email value-nya ini old email. Jadi andai kata Jihan tadi 1, 2, 3, 4 login, dia salah tapi si atasnya nggak hilang. Nah, sekarang kita mau bikin sweet alert-nya. Aku mau pakai sweet alert 2. Ini di sini supaya misalnya gini. Nah, kita pakai installation-nya. Terus sebenarnya bisa gini, tapi disarankan ini sama orangnya. Terus kita download. Tunggu sampai downloadnya selesai. Udah. Terus nih kita ekstrak jadi ini si package udah package kita rename jadi set alert alert. Terus kita copy, terus di public. Oh my god, pusing di public kita bisa. Kayaknya belum ke ini copy post bisa. Nah, sekarang set alertnya udah sini kan udah ada set alertnya. Terus di views berarti di search views di layout di app ini kita masukin scriptnya ini. Script search. Terus di sini di search-nya kita bikin kayak yang biasa asset. Sekarang kita ngambilnya dari si ini si public. Kita ambilnya dari sweet alert 2 berarti sweet alert 2. Terus di sweet alert 2 kita ambil di disk. Terus disk kita pakai yang nih sweet alert 2 admin.js. Berarti disk disk sweet alert 2 titik all min cs tutup teng. Cara biar kita bisa lihat betul atau tidak ya.
Nih, ini aja kita pakai. Terus coba copy. Terus di bawahnya dia harus dalam script. Kita copy aja. Apa sih? Ini kita ke dashboard karena dia di app kan. Nah, dia kayak itu. Tapi kan kita butuhnya bukan di dashboard ya. Jadi kita butuhnya di login. Kita butuhnya di login. Jadi ini kita ini aja cut. Terus di search di bagian login berarti aus kan. Aus ini di bawahnya. Terus si gimana sih? Si tadi yang ini kita copy juga, kita masukin ke sini. Terus di sini kita kasih session. Jadi end session. Apabila dia sukses. Kita coba di bagian paste in the login. Ini kalau misalnya dia berhasil di run 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 login. Perlahan dulu. Kita bikin session yang gagalnya lagi. Jinja. Pilot. Ini ganti jadi gagal. Teksnya kita custom menggunakan message sukses, berarti yang ini error iconnya. Terus ini juga kita custom ini tadi apa, gagal berhasil. Terus harusnya di out sudah cek ya. Mengerikan. Di sini kita bikin if condition. If else. Ini else-nya attempt dalam kurung si variabel data. Variabel datanya kita simpan di sini. Data
sama dengan array. Gimana sih biasanya? Ini juga. Ini kita ini dulu. Package nih. Terus di sini yang kita iniin email dari lupa requestnya request si email. Betul kok. Oh, nothing. No string. Kita iniin sama si password. Nah, kalau misalnya kan if kok pusing ya? If harusnya ada ini. Nah, kalau misalnya dia betul, request return require no return redirect ke directory. Halo guys, sudah nggak ingat lagi. Redirect redirect ke halaman dashboard. Root dashboard. Kan biasanya kalau betul dia ke dashboard. Unexpected. Mana yang unexpected? Astagfirullah, la ilaha illallah. Jantungan aku cuy. Else-nya, kalau misalnya ini, berarti dia return-nya redirect back. Ini kalau kayak gini dia masih biasa aja. Dia balik lagi.
ke tempat semula. Nah, capek. Ini kita kasih gini. Lupa lagi. Oh, kita kasih width. Yang mana isinya itu yang pertama back kita kasih di sana si ininya sessionnya si Violet, terus kita kasih message-nya akun tidak ditemukan. Tadi coba misalnya Jihan tadi cuman passwordnya salah. Ini salah di bagian sini, harusnya buka message. This session. Session apa tadi? Fail. File. Coba nih kita masukin si Zion. Nah, gagal, akun tidak ditemukan. Cuy. Setelah itu kita mau ngatur di bagian roots-nya web. Di sini kita pindahin dulu yang dashboard. Kita gabungin dia di sini. Ini kita hapus saja. Nah, yang 3 di bawah itu kita mau bikin supaya dia itu bisanya cuman diakses sama orang-orang yang udah login. Caranya kita ke terminal ini PHP artisan make namanya middleware cek login kalau nggak salah. Betul, coba kita lihat cek login. Oh, ceknya sebenarnya harus cek. Yes, oke. Gimana? Dia sukses, create successfully. Kita jadi di sini di models, no provider. Mana ya? Di config database. Cari di sini middle. Oh, di HTTP. Cek login di sini kita pakai if clause. If dia disediain dari filenya kayak gini. Out check. Salah ya? Sorry. C-nya kecil aja. Cek. Terus kita belum import. The class is not found.
yang package ini kita pilih. Jadi dia nanti akan ngecek yang mana yang udah dipakai. Kalau misalnya dia berhasil, si return ini kita bolehin, jadi masuk ke dalam. Tapi kalau misalnya dia nggak berhasil, kita pakai else, maka kita akan return dia ke redirect. Return, kita arahin dia ke arah si root ini, root login. Ya. Sekarang hanya tidak boleh pulang. Oh ya, akunnya tidak ditemukan. Kita mau cari dulu di Laravel 11 documentation-nya. Di yang 11 di sini kita cari yang middleware, ada namanya middleware. Middleware yes. Yep. Yang mana ya? Ini coba sini. Coba kita cari di Bootstrap app. Nah, di sininya. Tapi yang ini hapus aja. Ini ganti namanya, cek login. Ini juga cek login. Kita klik kanan, import class. Alamak. Sekarang kita jaga di bagian roots-nya tadi. Ini sangat melelahkan di web. Kita udah kan, sekarang kita bikin root baru. Roots, ya, root.
middleware. Terus di sini apa ya, middleware namanya check login, yang mana ini dia nyambungnya ke grup, yang di dalam grupnya ada function enggak ya. Oh, nah, bisa. Terus coba sini, kalau login kan bisa, kalau dashboard. Nah, dia harus lewat login dulu. Sekarang kita rapiin. Oh my god, malahan. Si ini kita ganti si message-nya. Jadi session aja. Session sukses. Terus ini kita copy. Terus mana ya? Ini di sini. Ini gunanya kenapa kita pindahin, karena kita mau ngasih juga di bagian ininya. Terus diapain aja? Jinja, waduh. Kita kasih pesannya di mana tadi ngasih pesan? Controller. Ini di sini ya. Berarti tadi middleware-nya kasih di sini juga kayak yang itu. With copy aja. Copy. Check login. Ini kata-katanya Anda belum login. Nah, kita coba ganti dashboard. Anda belum login. Sekarang kita mau bikin database-nya. Kita close all, pusing sama ini. Database itu kita lihatnya di
migration yang pertama. Di sini ini kita hapus dulu. Terus unitnya nggak usah, kita bikinnya nanti di tempat yang lain. Setelah itu jabatan, tapi jabatannya itu 6 karena jabatan ini cuma 2. So, kita kasih sitak. Ini jabatan admin sama karyawan. Terus kita kasih data bolehan untuk nentuin udah ada tugasnya atau belum. Is tugas, kita kasih defaultnya itu false. Terus kita ke seeder. Ini untuk kita bikin default simpelnya dulu, yang dari sini, belum dari database. Itu yang factory tadi kita hilangin. Name, email, jabatannya tadi pilihan cuma 2 kan, jadi ini otomatis admin. Terus name, email, jabatan, password. Nah, untuk password ini kita kasih hash supaya dia terinskripsi di database-nya nanti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia kan 8 ya. Terus password, terus is tugas. Tugas. Karena dia belum ada kerjaan, jadi false aja dulu. Apakah false-nya di sini? Database seeders hash. Kenapa tidak? Atau harus import class juga? Jadi salahnya karena hashnya tadi kecil, harusnya H-nya besar. Terus ini false, nggak perlu pakai apa-apa. Sekarang kita tinggal migrate aja. PHP artisan migrate. Harusnya bisa. Bismillah. Nothing to migrate. Oh my god. Tapi coba kita lihat di sini. Klik kanan. Dia nggak ada. Bukan localhost sendiri. Localhost. Oh, no. Localhost. PHP my admin. Forbidden from the beginning. Apa tadi? Kok nggak bisa ya? Ini aku kan jalan. Coba lihat di sini. Database. Open. I don't understand anything. Tapi
Coba kita besarin. Ada DB manajemen tugas di usersnya, coba kita lihat. Name. Oh, ada cuy. Terus, tapi bagaimana cara membukanya di localhost? Apakah dia nggak bisa? Coba root. No. Web. Oh, di sini dikasih tahu. Di sini kita tambahin toolsnya, quick add, yang snapshot. Aku belum pernah pakai Laragon. This is my first time. Okay, done. Okay. Then we open it. Ini. Lama banget. Nggak bisa nih. Kirim sana. Set alertnya kita hilangin juga. Nanti aja. Dia udah kebuka, tapi ini nggak tahu. Oh gitu. Jadi bikinnya root. Terus udah ada DB manajemen tugas. Terus kita coba lihat usernya. Oh, udah ada ID, name, email, password. Kita cuma bikin itu ya tadi. Ini ada yang kurang ternyata. Jabatannya nggak ada. Ini aku bikin kan jabatan. Bikin. Tapi di sini tidak ada jabatan. So, salah. Kenapa ya? Katanya bukanya PHP artisan. Enggak. PHP artisan migrate fresh. Migrate fresh. Coba lihat lagi. Kita refresh. Oke. Jadi masalahnya itu di bagian ini. Aku tadi bikin bolehnya pakai false. Sebenarnya bisa untuk beberapa versi, cuman yang punya aku nggak bisa. Jadi bisanya itu kalau false 0, kalau true 1.
Nah, kayak dia bisa keluar. Coba kita cek di usernya. Dah lengkap, udah ada jabatannya. Tadi nggak ada jabatan kan. Lalu kita mau ngirim si seeder nih. Caranya sini. PHP artisan db seeding database. Coba lihat. Kita refresh. Nah, udah ada. Dan tadi passwordnya kan kita hash. Makanya dia jadinya kayak gini. Jadi nggak bisa dibaca oleh siapapun. Sekarang kita coba login pakai email ini. Kita copy aja. T nya nggak ke bawah ya. Oke. Tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Page expired. Caranya coba ini dulu. Masuk. Terus login lagi. Coba login lagi. Tadi ada T-nya. Kita coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, udah bisa. Ini oke. Jangan pernah. Sekarang kita coba login. Aduh, baik otak. TTP controllers di auth ini kita bikin public function lagi di bawah, tapi ini versi logout. Terus di sini kita logoutnya out logout terus ini returnnya bukan gini, tapi ke redirectnya ke halaman login lagi. Terus di sini kita kasih width-nya sukses. Ini apa sih? Si session tadi Anda berhasil log out. Loh, 3 menit lagi. Aku mau nonton timnas, cuy. Anda berhasil log out. Terus ini baru di sini. Di root-nya. Ini copy 2 ini ya. Log out. Log out. Log out. Ini kalau kalian tekan belum bisa karena kita belum ituin linknya. Jadi 1 menit lagi guys. Langsung. Carinya di views. Gak apa-apa. Di mana sih views? Resource. Views. Terus di layout ya. Yang ini. Kita cari aja langsung. Logout. Nah, ini. Ref-nya ini kita buka root logout. Seharusnya udah bisa. If you're ready to end your current session,
ready to leave, log out. Ternyata videonya udah mati dari tadi. Oke, aku berhasil log out dari tadi sampai videonya ke quit. Ini udah jam 3:30. Ternyata aku salah di bagian di blade ini. Aku cuma ganti yang di atas, yang drop downnya, sedangkan yang di bawahnya aku nggak ganti. Jadi dari tadi tuh makanya dia pergi ke login.html terus. Sumpah ngeselin. Terus di sini harusnya ini kita ganti samain ya. Terus di out controller juga, out controllernya udah betul. Di bagian pesan-pesan di mana sih? Kalau di sini ya, di sini bagian grade. Nah ini kita samain juga. Passion, sukses. Kita coba login, masuk ke tes tadi 1 2 3 4 5 6 7 8. Kita login, terus oke, terus kita coba log out. Kok malah nggak keluar ya? Tadi keluar. Di akunnya kok nggak keluar. Kita coba kasih di login juga. Ini kita tambahin gitu. Ini kita kasih sukses, Anda berhasil login. Coba kita tes 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, berhasil login. Terus kita coba log out. Yang log out kan nggak berhasil. Coba kita lihat ini kan login dulu ini udah. App Blade ini juga udah. Ini tidak bisa. Apakah dia beda nama?
Terus sudah muak dengan logout ya sih. Coba logout nggak ada sheet alertnya, oke lah. Sekarang nggak usah pedulin itu, sekarang kita ingin aja lah, kita mecahin ini biar nanti kalau mau edit simple aja. Jadi dari ini kita cut, kita kasih di sini include terus apa terus include di layout aja, layout header. Jadi layoutnya tambahin header dot blade dot php, terus tambahin juga di sini nanti footer dot blade dot php sama sidebar dot blade dot php. Kita lihat lagi mana ini, kita tadi yang sidebar mau kita pisah juga. Ini gunanya supaya kita mudah. Mana ininya sidebar? Ini end of sidebar ya. Kita cut juga, terus kita kasih include di sini. Include layout. Ini dia nggak akan bikin hilang kok. Layout dot sidebar. Terus di sidebarnya kita paste. Terus bagian bawahnya juga bisa. Logout model ini kita hapus saja. Ini oh my god, ini aduh, ini sampai bawah bisa kita cut juga, terus kita include juga, include si di footer dia di layout. Jadi kalaupun dia apa-apain dia nggak ada apa-apanya. Tidak bisa karena ininya nggak dikasih ini sih. Oh my god, apakah harus dikasih ini? Ini adalah sebuah kesesatan karena aku belum ngerti, jadi kita balikin aja kayak semula. Ini sudah yang paling baik. Okay, end of this. Bye.